PPI yang sedang organisasi acara seperti ini menarik. Tentu harapan kita seperti bilang oleh Ketua PPI tadi, ke depannya juga akan tambah insentif. Tadi Mas Andri dan Pak Wali juga presentasi itu, alhamdulillah cukup menarik presentasinya. Saya langsung aja. Nama dan nama. Saya ulang lagi tadi udah sekali. Nama saya Nasrullah Zaini. Sekarang lagi PhD di ITC. Kita sebenarnya punya dua potensi yang cukup luar biasa sebenarnya di Indonesia itu. Tapi juga Mas Andri dan Pak Wali juga Pak Brian juga menyebutkan kita punya potensi sumber daya manusia dan juga kita punya potensi sumber daya. Jadi SDM dan SDA itu kita punya. Cuma yang menjadi masalah kita itu seperti di Undang-Undang Dasar itu tanah dan air dan kekayaan alam di dalamnya menjadi milik bangsa dan rakyatnya, atau dalam kata lain untuk mensejahterakan rakyat. Nah, tapi hari ini kalau kita lihat kita hanya punya tanah dan air, tapi emas, mutiara yang hitam, minyak dan segala macam itu sepertinya bukan lagi milik bangsa kita, atau bukan lagi konteksnya untuk mensejahterakan rakyat kita. Nah, dalam hal ini saya ingin menanyakan kepada Mas Andri tadi dalam menyangkut dalam polisi ya, dalam political will oleh pemerintah kita ini. Bagaimana tanah dan air beserta kekayaan itu kembali menjadi kebanggaan bagi bangsa kita ini, dan sekaligus untuk men-trigger ya kemajuan baik dari sisi teknologi maupun kesejahteraan masyarakatnya. Nah, dalam hal ini bagaimana nih kita mendorong pemerintah kita? Saya nggak tahu, memang terakhir ada undang-undang yang baru itu yang ingin mengeksplor lebih dalam hal ini konteks sumber daya mineral, bukan hanya raw material yang diekspor keluar, tapi harus ada added value-nya gitu, terutama diolah kembali sehingga punya peluang kerja yang lebih banyak di tahapan daerah. Karena kalau kita lihat kan sangat menyedihkan, yang kita ekspor bulat-bulat itu batunya, padahal di dalamnya itu ada emas, mungkin ada titanium, tapi yang kita tahu masyarakat kita atau pemerintah kita juga dalam tanda kutip bisa jadi bohongin gitu oleh investor luar gitu. Nah, dalam ini bagaimana kita mengembalikan lagi supremasi kita ini, baik dari sisi ketahanan sumber daya manusianya maupun sumber daya alamnya, benar-benar wujudnya untuk mensejahterakan bangsa kita dan mensejahterakan masyarakat. Ya, mungkin itu aja pertanyaan saya berkaitan dengan polisi tadi. Saya harap pemerintah kita punya political will untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Mas Nasrullah ini. Kita pernah ketemu kalau masalah 3 tahun yang lalu Mas ya. 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 Ini pertanyaan yang menurut saya susah gampang dijawab. Artinya gampang dijawabnya mungkin dalam konteks bahwa kita karena kita mahasiswa ya, jadi kita masih bebas berwacana. Artinya jangan takut salah ya. Mungkin kecuali para birokrat, mereka harus yang menjadi susah dalam artian mungkin jawabannya kurang didukung oleh data dan fakta yang aktual atau yang cukup akurat dari sisi validitasnya. Saya paling tidak karena ini sebuah eksplorasi, artinya jawaban saya bisa benar bisa salah, dan juga mungkin saya juga sebenarnya ini pertanyaan yang sangat menarik sekali dari Pak Nasrullah. Jadi bagaimana sesungguhnya ya agar tadi ya kekayaan alam kita ini kita bisa punya punya kekuasaan lagi ya, punya kemampuan lagi untuk betul-betul manfaatkannya buat buat masyarakat kita ya. Jadi sebagai contoh ya, ada satu hal yang ini terkait dengan sumber daya alam kita. Kalau kita perhatikan kebijakan di era Habibie, itu kan ada industri-industri yang dijadikan sebagai industri penopang kebijakan teknologi adalah industri-industri teknologi tinggi. Ya, kita lihat IPTN, PT PAL, kemudian Krakatau Steel, ya, kemudian ada lagi Pindad dan sebagainya. Tapi pernah nggak kita melihat kenapa Pertamina tidak dijadikan sebagai industri strategis? Pernah nggak gitu? Artinya kenapa dia tidak menjadi industri strategis ya? Padahal kalau kita lihat dengan kondisi kita sekarang, ya, di mana kita menghadapi tantangan
apa namanya sumber daya alam dalam hal ini oil and gas kita makin menipis, ya. Kita tidak punya kemampuan teknologi untuk melakukan eksplorasi. Ya, kita senantiasa melakukan KKN, apa namanya, kontrak karya, ya, dengan pihak luar, ya. Yang melakukan itu kemudian eksplorasi itu adalah, ya, perusahaan minyak atau oil dan gas dari luar. Ya. Bahkan seperti apa namanya baik di sektor hulu maupun hilir itu, ya, kita saksikan, ya, kita tidak bisa menjadi raja di tempat kita. Ya. Mungkin Pertamina, ya, karena dia sektor hilir, tapi di sektor hulu kita sama sekali kita lemah. Ya. Kita selama ini tidak pernah bisa melakukan penelitian atau eksplorasi sendiri, ya. Rata-rata produksi, ya, karena dan itu produksi itu pun juga hasil dari eksplorasi perusahaan-perusahaan migas yang sudah ada, ya. Chevron misalnya sudah masuk sini, kemudian apa namanya ExxonMobil, ya. Nah, ini jadi pertanyaan, kenapa? Saya lihat ada faktor yang cukup politis pada saat itu, bahkan sampai Habibie tidak bisa menembus, ya, proposalnya Habibie, ya, untuk menjadikan Pertamina sebagai salah satu industri strategis. Ya. Padahal kalau kita lihat ini sangat strategis, karena ini menyangkut energi itu menyangkut, ya, menyangkut kehidupan hajat orang banyak, ya. Saat ini kita sangat tergantung sekali, ya. Iya, ya. Dan sampai saat ini apa namanya di tengah, ya, di tengah menurunnya, ya, tingkat produksi, ya, minyak kita, ya, kita malah kemudian akhirnya terpaksa mengimpor, ya. Itu tadi. Jadi saya lihat Pertamina dalam hal ini sebagai apa namanya industri atau sebagai BUMN yang sebenarnya bertugas, ya, untuk tidak hanya melakukan produksi tapi juga eksplorasi. Eksplorasi berarti kan ada riset and development di sana, kan, ya, yang kita lihat di mana posisi apa namanya ladang-ladang minyak yang masih mungkin di Indonesia untuk eksplorasi sendiri. Itu sangat tertinggal jauh, ya, kita bandingkan dengan Petronas saja atau Sinop, itu nggak ada sama sekali, ya. Nah, saya lihat salah satu yang menjadi penyebab ini adalah ketidaksanggupan pemerintah, ya, untuk bisa mengeluarkan regulasi yang mendorong, ya, sektor-sektor apa namanya sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kekayaan alam, ya, untuk lebih dikembangkan dalam wilayah riset dan development. Jadi kalau saya pribadi melihat memang tarikan antara kepentingan politiknya sangat besar, ya, padahal kita tidak bisa begitu lagi, ya. Beberapa waktu yang lalu kan akhirnya hasil apa namanya putusan MK, ya, itu kemudian membuarkan BP Migas, ya. Cuman menjadi masalah lagi karena setelah itu belum jelas, ya, siapa yang kemudian bertanggung jawab, ya. Ada keinginan kalau kita bandingkan, ya, dengan negara-negara lain, kebanyakan BUMN mereka yang kemudian melakukan apa namanya proses jual beli, ya, artinya business to business, ya. Jadi nggak lagi dengan negara, ya. Contoh seperti Cina, dia punya Sinop, punya PetroChina, ya, itu dua BUMN yang kemudian melakukan transaksi dan juga melakukan eksplorasi tidak hanya di Cina tapi juga di luar negeri, ya. Nah, ini tidak apa namanya tidak punya tidak kita miliki. Jadi salah satu cara, ya, bagaimana agar added value kita, ya, sumber daya alam kita ini kita bisa apa namanya berikan added value, ya. Saya pikir yang pertama adalah pemerintah perlu mendorong keluarnya regulasi, ya, yang membuat BUMN kita, terutama yang berkaitan dengan sumber daya alam, ya, misalnya Pertamina atau mungkin juga PGN, ya, tidak hanya bermain di infrastruktur gasnya, ya, tapi juga eksplorasi gas, itu memberikan porsi lebih, ya, dalam wilayah apa namanya penelitian dan development di bidang eksplorasi, ya, sehingga kita tidak lagi tergantung pada teknologi eksplorasi apa namanya perusahaan dari luar negeri, ya. Kemudian yang kedua, ini juga terkait dengan beberapa tantangan kita sebenarnya, ya, beberapa tantangan kita di Indonesia, ya. Tadi ada indeks tentang apa problematic factors for doing business in Indonesia, ya. Yang pertama itu kan masalah korupsi, ya. Masalah korupsi, ya. Korupsi artinya, ya, apapun yang dikorupsi nanti ke belakang-belakangnya juga, ya, tidak akan berkah, gitu, ya. Jadi selalu akan apa namanya sirkulat, gitu, ya, masalah itu, ya. Kemudian juga ada masalah inefisien birokrasi, ya, dan juga policy instability. Jadi saya lihat
apa yang harus dilakukan pemerintah sekarang, ya, selain itu menghasilkan atau memberikan ruang regulasi lebih agar eksplorasi sumber daya alam, ya, itu bisa bisa diberikan kepada kita, kepada perusahaan dalam negeri, dengan catatan ini mendorong tumbuhnya pengembangan di bidang riset dan teknologi eksplorasi alam, ya, eksplorasi dan juga bagaimana kemudian tidak hanya dari faktor produksinya, tapi bagaimana kemudian memproduksi hasil kekayaan alam itu lebih, ya, bisa punya nilai jual, ya. Artinya inovasi, misalnya Indonesia selama ini kan untuk dalam Pertamina tidak punya teknologi yang memadai untuk mengubah refinery oil, ya, ataupun juga oli. Ini selama ini ya dikuasai oleh perusahaan asing, ya. Bahkan oli kita, ya, itu semua Shell, kemudian ExxonMobil yang punya fasilitas itu, ya. Dan pemerintah tidak mengeluarkan regulasi untuk memberikan budget yang lebih untuk itu. Jadi pertama adalah regulasi, kemudian yang kedua, agar regulasi ini bisa berjalan baik, ya, saya pikir harus ada fungsi kontrol lebih di DPR, ya, yang bisa secara kontinu, tidak tergantung kepada rezim yang ada, gitu, ya. Jadi sekali lagi begitu kita berubah rezim itu selalu berubah kebijakan, ya. Mungkin ini perlu dikaji di level misalnya Mahkamah Konstitusi. Yang perubahan itu tidak hanya, ya, mudah dirubah di level di level undang-undang, ya. Mungkin bisa jadi mengenai Undang-Undang Dasar 45 itu kalau kita mau, ya, sudah benar kan alam milik negara dan untuk kesejahteraan rakyat, tapi mungkin, ya, kalau menurut saya hanya agak lebih radikal lagi, ya, itu mungkin perlu ada semacam statement khusus, gitu, ya. Ya, statement khususnya adalah, ya, memang betul-betul ada perusahaan negara yang kemudian diberikan keluasan dan juga diberikan porsi, ya, untuk melakukan pengembangan di bidang eksplorasi sumber daya alam dan juga penguasaan teknologinya, ya. Selama ini kita selalu dimainkan dalam ruang regulasi yang kemudian itu diberikan kepada pihak asing, ya. Jadi memang yang menjadi jawaban yang sulit adalah secara teknis ini sangat sulit untuk jawab, tapi secara normatif, ya, yang kita hadapi ya sekarang ya masalah ini efisiensi birokrasi, kemudian juga stabilan politik kita juga tidak secara kebijakan tidak begitu stabil, kemudian juga dari sisi regulasi secara insentif, ya, insentif untuk pengembangan teknologi di bidang eksplorasi sumber daya alam, ya, itu sangat rendah, ya. Jadi kita tadi seperti Pak Brian bilang juga, kita lebih suka trading, gitu, ya, karena itu lebih cepat. Batu bara kita banyak, mendingan dijual, ya. Tapi kita tidak pernah berpikir bagaimana dia diolah, ya. Padahal sekarang kalau mungkin teman-teman perhatikan perusahaan-perusahaan seperti Shell di Indonesia yang sebelumnya mereka tidak punya jatah atau memang mereka tidak mau melakukan eksplorasi minyak oil and gas di Indonesia karena sudah diambil jatahnya oleh ExxonMobil, itu kemudian sekarang mereka beralih ke CBM, ya, coal bed methane, ya, karena mereka melihat ini banyak sekali potensi batu bara Indonesia, ya. Tapi mereka berpikir di arah teknologi, gitu, ya, CBM, tidak hanya batu baranya tapi juga dapat gasnya, gitu, ya, gas dari batu bara. Ini kan sebuah added value, artinya dari satu source kita tidak hanya dapat satu energi, ya, tidak satu konversi energi, tapi bisa dua konversi energi, ya, dibakar kemudian juga untuk menghasilkan gas. Ya, jadi menurut saya yang paling penting adalah regulasi yang memberikan ruang lebih agar ada proses penguasaan teknologi di bidang eksplorasi, ya, sumber daya alam, ya. Selama ini kita tidak diberikan kesempatan lebih, ya, dari sisi regulasi sekalipun oleh pemerintah. How to-nya, yaitu secara teknis, mohon maaf saya tidak belum punya jawaban yang baik saat ini. Ya, mungkin kalau ada teman-teman di sini yang punya ide ataupun usul, ya, tidak ada salahnya kita juga bisa bahas. Mungkin itu Pak Nasrullah, ya. Kira-kira poin penting saya adalah di masalah regulasi buat mengencourage, ya, teknologi eksplorasi itu pengembangannya ada di
diberikan amanah gitu ya pada perusahaan-perusahaan kita. Seandainya dari sisi teknologi kita belum siap, apakah lantas kita stop dulu eksplorasi sumber daya alam kita gitu. Dan baru kita buka kesempatan sumber teknologi kita maupun sumber daya manusianya mampu. Saya beri contoh sekarang ya, ini daerahnya itu kan mereka mulai bisa membuka koneksi langsung dengan luar atau perusahaan asing mengadakan tender. Saya beri contoh dari Aceh. Di Aceh itu kalau dibagi wilayahnya, wilayah barat, selatan, utara, dan timur. Nah itu, ya kalau wilayah timur dan utara kayak dengan minyak dan gas. Jadi kalau dilihat sekarang, itu satu perusahaan saja bisa melakukan eksplorasi di beberapa titik, tapi tidak mengatasnamakan perusahaan Indonesia. Tapi sumbernya itu sama-sama dengan resource, ya kalau nggak salah saya perusahaan Australia. Nah di sini kan sangat disedihkan. Di satu sisi kita nggak siap dengan sumber daya teknologinya, tapi pemerintah juga nggak punya etikat baik sebenarnya untuk kesehatan rakyatnya. Di sini kan kelihatan permainan antara regulasi dan politik lagi. Apakah benar-benar si pejabat ini atau mengambil keputusan dalam bidang legislatif berpihak kepada rakyatnya? Nah kalau ini bisa terjadi, bayangkan di semua titik di lokasi emas itu satu perusahaan asing yang pegang dengan mengatasnamakan kontrak perusahaan Indonesia yang mungkin sahamnya 5%, sisanya asing semua. Itu kan sangat-sangat disayangkan. Nah, apakah ini kita stop dulu, kemudian di saat kita siap dari sisi sumber daya manusianya dan teknologi, baru kita eksplorasi, sehingga benar-benar kita punya otonom dan punya potensi supremasi dari sisi sumber daya alam tadi. Baik, ini saya jadi punya ada kisah menarik ya. Jadi tentang apa yang terjadi di India. Meskipun mungkin sektornya berbeda, tetapi ini kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana sesungguhnya kita punya kemampuan adopsi dan transfer teknologi berawal dari SDM. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ngobrol dengan ada salah seorang research fellow di Delft di tempat saya dari India. Dia punya koneksi cukup baik ya dengan industri-industri di Eropa ini, dan karena dia orangnya cukup confidence-nya cukup tinggi ya, sehingga dia bisa meyakinkan beberapa perusahaan itu, bahkan dia menjadi teknologi advisor ya. Nah kemudian saya ngobrol dengan dia, salah satu hal yang cukup maju di India sekarang adalah teknologi, bagaimana mereka kemudian mengembangkan industri teknologi di bidang energi terbarukan atau renewable energy, artinya di PV ya, di photovoltaik ya. Di Indonesia saat ini itu industri PV kita, manufaktur kita hanya mungkin di tahap laminating saja, assembly, laminating gitu ya. Tapi yang lain-lain itu produksi sebenarnya masih dari luar, kita beli dari Cina ya, dari mungkin dari Jerman dan sebagainya ya, assembly. Nah, India itu mampu mentransformasi SDM mereka menjadi lebih kritis dan juga punya kemampuan lebih dalam mengkalkulasi banyak hal. Artinya bagaimana kemudian mereka proses transfer teknologi ini bisa mereka manfaatkan. Jadi kita tidak stop. Kalau yang terjadi di India itu, dia tidak stop. Namun mereka memperbaiki SDM-nya, ya, itu agar betul-betul ya jangan sampai kita added value kita ya cuman dari sisi trading, ya. Tapi harus bisa bagaimana kita bisa punya industri sendiri, ya. Jadi mereka membuat komparasi antara kalau kita sekarang kan misalnya di Indonesia banyak beli sesuatu, ya. Misalnya modul PV, oke, beli dari Cina murah, kita nanti dapat subsidi sekian. Terus kalau kita bangun manufaktur, kita butuh waktu lama gitu. Akhirnya yang terjadi trading, ya. Tapi India, mereka sudah punya industri wafer sendiri, ya. Industri wafer yang kemudian mereka mampu membuat ya modulnya gitu ya. Ya. Jadi panelnya tuh mereka bisa bikin, nggak cuma sekedar laminating, ya. Awalnya itu, ya. Jadi awalnya itu adalah mereka mengundang pihak luar, ya. Memang diberikan kesempatan, ya. Perusahaan luar itu diberikan kesempatan untuk bangun untuk kerjasama. Oke, saya punya proyek dia cerita di daerah Rajasthan, ya, ada state nodal agency di Rajasthan.
kemudian mengundang perusahaan dari Jerman waktu itu. Ya. Saya ada proyek pengadaan 3 megawatt PV, ya, solar PV. Tapi Anda bisa bantu nggak? Gitu ya. Kemudian di Jerman datang, baik, tapi kamu pakai teknologi saya, kenapa gitu kan? Ya nanti kamu akan ada sertifikasi dan sebagainya. Oleh India kemudian itu di-accept, ya. Mereka pelajari itu bagaimana sertifikasinya, kemudian bagaimana untuk membangun manufaktur itu butuh sekali banyak proses standarisasi. Mereka ikuti awalnya, ya. Mereka ikuti awalnya sampai kemudian mereka mempelajari itu, ya. Sampai pada satu titik mereka bikin manufaktur sendiri. Orang-orang di sana sudah punya kapasitas dan juga punya lisensi, ya. Mereka bangun sendiri. Sehingga waktu mereka membangun manufaktur itu semua standar itu sudah terpenuhi. Jadi memang butuh waktu, ya. Transfer teknologi kita ngikuti dari mereka. Begitu kita sudah mulai dari sisi SDM kita punya standar yang cukup, ya. Kemudian dari sisi peralatan dan sebagainya, ya. Teknologi sudah dikuasai, baru kemudian lepas, ya. Dan itu akhirnya, ya mereka kemudian mampu membangun industri silikon sendiri, ya. Itu terjadi. Jadi memang menurut saya perlu ada transfer teknologi dalam artian tidak di stop, ya, tidak di stop kemudian hasil tidak ada sama sekali dari Indonesia. Jadi mungkin kita bisa mensyaratkan, oke, asing boleh, tapi kita ingin SDM kita yang di situ. Ya, kita pegang beberapa proses penting. Kita belajar bagaimana mereka membangun manufaktur, ya. Standarisasi dan sebagainya kita pelajari, kita miliki, baru kita bangun sendiri. Ya. Sehingga kemudian baru setelah itu kita dengan sumber yang kita miliki, kita sudah punya kemampuan yang bisa menyamai standar, ya, produk-produk Eropa maupun Amerika. Ya. Karena selama ini kecenderungannya adalah kamu pakai produk saya, ya, ikuti saja, kamu dapat fee. Kita cuman bisnis to bisnis saja, fee saja, ya. Tapi kita tidak berusaha menempatkan secara strategis orang-orang kita dan juga persyaratan ahli transfer teknologi tadi, ya. Itu kita miliki, ya. Misalnya setelah sekian tahun kita menguasai ini, kemudian orang-orang kita punya sertifikasi sekian, nah itu tidak dimiliki oleh Indonesia, ya. Tapi itu yang dilakukan oleh India, sehingga India sekarang sudah punya, ya, manufaktur wafer sendiri untuk solar PV. Mereka juga punya sekarang, ya, silicon industry sendiri, ya. Jadi memang bertahap, ya. Dulu Indonesia saya ingat ditawari, tapi mereka akhirnya Indonesia tidak bangun, yang diambil adalah Malaysia, gitu kan. Nah, jadi itu salah satu contoh yang terjadi misalnya di India, ya. Jadi mereka betul-betul, ya, mereka memang harus ada kita harus stealing knowledge, ya. Jadi knowledge how to-nya kan ini sesuatu yang mahal, ya. Sesuatu yang mahal, ya, baik dari sisi SDM maupun juga dari sisi teknikalnya. Nah, kalau regulasi kita bisa mendukung itu, ya, betul-betul persyaratan ahli teknologi itu kita bisa atur sedemikian rupa, kita tempatkan SDM, kemudian secara teknologi kapan kemudian kita bisa memiliki. Mungkin saya pikir perlahan tapi pasti, ya, kita bisa menuju ke innovation ini, stage, ya. Sekarang kan masih efisiensi, cuman efisiensi kita nggak tahu apakah kita bisa, ya, beralih ke inovasi tadi. Ya. Halo, Pak. Halo. Halo, Pak. Halo, Pak. Oke, udah masuk, ya? Ya. Oke, silakan Pak dijawab aja pertanyaan. Iya, sudah masuk. Jadi tentang bagaimana Aku, ya. bisa memulai SDA kita dengan teknologi Ya. kita. Ya, ya. Ya, langsung. Ya, para pemirsa, dengan kalian, memang saya setuju sekali dalam artian sebenarnya sumber daya alam itu kan keunggulan komparatif, ya. Jadi negara-negara besar yang berhasil eksis dan menjadi pemimpin peradaban di dunia ini adalah memiliki dua strategi. Dia punya keunggulan komparatif, kemudian dia berhasil memanfaatkan keunggulan komparatif itu menjadi keunggulan kompetitif. Karena
orang-orang yang tidak punya komparatif dan tidak sumber daya alam, sejatinya dia akan kalah bersaing dengan orang yang memiliki atau negara yang memiliki keunggulan komparatif gitu. Nah itulah yang terjadi sekarang dengan Amerika, China, dan India. Dan inilah yang membedakan kemajuan negara-negara tiga tadi dengan kemajuan yang dimiliki oleh Korea, negara Taiwan, Jepang, dan Singapura. Semaju-majunya Korea, Jepang, negara kecil-kecil tadi, dia tidak akan bisa memimpin hegemoni istilahnya gitu ya. Peradaban, dia akan tidak bisa memainkan role dalam peran yang lebih besar. Mungkin Korea unggul dari sisi teknologi, dari sisi ekonomi, tetapi dia pasti berhenti di situ. Sebagaimana Jepang sudah pernah mempraktekkan di era 90-an. Dia sudah pernah. Karena Indonesia ini sebenarnya punya peluang menjadi negara besar dan memimpin hegemoni dunia. Karena kita punya keunggulan komparatif sumber daya alam yang sangat besar. Itulah yang sangat disayangkan dari kebijakan kita yang belum teraplikasi gitu ya. Jadi misalnya saya ambil contoh New Zealand. New Zealand punya keunggulan komparatif dari sisi panas bumi. Dia punya sejumlah sumur potensi panas bumi. Apa yang terjadi dengan New Zealand? Sekarang dia tidak hanya mampu menghasilkan listrik, tetapi dia menjadi teknologi leader untuk eksploitasi dan eksploitasi panas bumi geotermal. Sehingga apa? Ekonomi itu bergerak tidak hanya dia tidak menghasilkan itu, tapi dia juga bisa mengekspor teknologi. Yang pada gilirannya apa? Yang pada gilirannya adalah mereka ya leading di teknologi dan mereka membangun pipeline di banyak tempat, begitu. Jadi harusnya Indonesia begitu juga idealnya ya. Jadi seperti Amerika misalnya, dia memiliki perusahaan-perusahaan oil engineering and service ya, oil service engineering. Lalu dia awalnya punya keunggulan komparatif. Nah inilah yang harusnya Indonesia mulai praktekkan begitu. Kita punya keunggulan komparatif, mestinya geothermal kita terbesar di dunia, kemudian kepulauan, perikanan. Nah inilah yang pastinya mendorong kita menjadi negara teknologi leader dari sektor itu. Karena kita punya keunggulan komparatif yang mestinya bisa dimanfaatkan untuk keperluan peningkatan teknologinya begitu. Nah ini mungkin yang menjadi PR kita bersama termasuk teman-teman yang ada di Belanda mungkin ya. Tetapi lebih dari itu saya ingin juga jelaskan ke teman-teman, sebenarnya negara kita ini sudah on the right track gitu ya. Pasca Soeharto turun, terjadi demokratisasi yang luar biasa besar di negeri kita dari sisi politik. Politik kita saya pikir sudah on the track. Nah, kemudian berikutnya adalah pembangunan good and clean government ya. Ini juga cukup bagus, saya rasa. Korupsi, orang-orang bilang kenapa setelah era reformasi korupsi di mana-mana? Saya sampaikan dengan isu ini, isu berbalik. Dulu zaman Orde Baru tidak ada satupun koruptor yang tertangkap. Gitu. Sekarang korupsi apapun bisa ditangkap, jadi banyak yang tertangkap. Gitu. Nah inilah yang harusnya saya pikir kita tinggal mengalihkan shift, merubah lagi arah negeri ini menjadi arah yang memiliki basis teknologi, inovasi, dan program yang membuat bangsa kita unggul. Begitu. Jadi ini sebenarnya di luar ya kekhawatiran atau kepesimisan kita dari bahan-bahan atau yang dari saya sampaikan atau dari cara saya sampaikan, sebenarnya optimisme itu ada ya. Jadi kita jangan khawatir, justru kita punya tantangan besar bagaimana mengarahkan arah
perubahan negeri ini menjadi arah yang lebih kompetitif based, lebih knowledge based, dan juga lebih menghasilkan produk-produk. Dan sebenarnya kita jangan khawatir juga, ini juga sudah didukung 20% anggaran pendidikan kita nantinya saya pikir akan banyak mempermudah arah yang tadi saya sebutkan. Oke, begitu apakah bisa didengar dengan baik? Oke, luar biasa Ya, Pak. putus soalnya. Oke, bagus sekali, super. Bisa ya? Dengeran ya? Oke. Oke ya. Oke, gitu dulu ya, saya terima kasih. Sementara ditahan dulu aja teleponnya biar bisa dengarkan diskusi Oke. dan berikutnya. Oke. Oke, silakan Atau siapa? bilang dulu, nanti bilang dulu kali ya, kalau ada pertanyaan nanti saya jawab lagi gitu ya. Mungkin sekarang ada pertanyaan berikutnya biar bisa didengarkan dulu aja sama Pak Brian. Pertanyaan berikutnya. Oke. Silakan pertanyaan berikutnya. Belum ya Pak Brian. Nggak tahu ya, pertanyaan berikutnya silakan. Oke, ada lagi? Silakan, mungkin bisa ke depan. Ada satu penanya lagi nih. Udah kan panas. Bener nih gue nanya. Boleh sih gue nanya. Oh ya, nama saya Mila. Saya dari Utrecht. Mungkin langsung ke Pak Brian. Tadi saya mengomentari ini komentar kalian tentang tentang gaji buruh yang kalau gaji buruh naik di Indonesia itu mengurangi sisi kompetitiveness untuk bank Indonesia. Ini yang kedengaran ya. Ini Pak, komentar pertama. Halo, kedengaran? Oke, kedengaran gimana? Oke. Iya, yang pertama itu komentar tentang gaji. Dengan kenaikan gaji buruh itu menurunkan tingkat kompetitiveness karena Indonesia katanya faktor komparatifnya itu karena populasi yang hubungannya dengan tenaga kerja gitu ya Pak. Cuman mungkin saya melihat apa ya benar memang faktor kalau gaji buruh dinaikkan itu memang akan menurunkan daya kompetitiveness kita. Karena saya lihat kayak misalkan di India, di Cina gitu ya, di Cina itu bisa menjual barang yang harganya lebih murah daripada di barang-barang yang sama yang diproduksi di Indonesia. Tapi gaji buruh yang paling rendah yang untuk pekerja yang sangat amat kasar itu mungkin setara dengan 5 juta di Indonesia. Jadi mungkin bukan itu masalahnya. Saya kadang melihat mungkin bisa jadi karena biaya mungkin inefisiensi yang tadi disebutkan, inefisiensi di gabungan itu juga membutuhkan biaya untuk industri, atau yang kedua juga biaya politik yang tinggi itu juga beberapa juga sepertinya dibebankan ke pihak industri juga. Jadi bisa jadi masalahnya juga mungkin di situ juga. Terus kemudian yang kedua apa ya? Tadi ini Pak, tentang kapasitas learning ya. Kalau kapasitas SDM di Indonesia itu sebetulnya kalau misalkan di data itu akan sangat amat banyak sebetulnya yang punya kemampuan teknologi yang menguasai teknologi tinggi itu banyak sekali. Cuman apa ya, saya melihat kadang ada sisi, ada faktor ketidakpercayaan terhadap kemampuan anak bangsa sendiri. Kedengaran nggak ya? Kedua ya. Kena pilek. Ini Pak, mungkin faktor yang kedua itu faktor ketidakpercayaan terhadap kemampuan teknologi anak bangsa sendiri. Jadi untuk untuk memproduksi suatu produk A gitu ya, meskipun di Indonesia
komposisi engineer dengan rasio engineer di masyarakat Indonesia juga tidak terlalu jauh dengan punyanya Taiwan dan tidak terlalu jauh juga misalkan dibandingkan dengan India, tapi kesempatan untuk para engineer, orang-orang yang tahu dan paham menguasai tentang teknologi tinggi itu kurang begitu dipercaya di Indonesia sendiri. Silakan Pak, Pak Mian lanjutin jawab aja 2 pertanyaan tadi. Oke, yang pertama ya masalah Buruh. Harga apa? Jadi saya sebenarnya saya perhatikan memang betul bahwa buruh itu memiliki gaji tinggi. Bahkan itu betul. Dan memang akan beberapa pejabat Indonesia sudah mengatakan orang tinggal buruh rendah, dari buruh rendah. Tapi masalahnya adalah masalah transisi, gitu. Masalah transisi di mana infrastruktur dan ekonomi tinggi yang ada di negeri ini itu belum dituntaskan, tetapi pemerintah sudah mengarahkan ada usaha buruh yang tinggi. Jadi ini sebenarnya masalah strategi transisi saja yang kurang pas. Karenanya di beberapa pemerintahan ya, kemudian kemarin DKI itu DKI juga 2,2 juta UMK, di beberapa wilayah juga di Kerawang 2 juta gitu ya. Artinya apa? Ketika tuntutan ini begitu tinggi, sementara upah buruh tinggi, sementara pemerintah belum mengatasi permasalahan lain. Beberapa industri di Indonesia itu sudah terpaksa menghentikan produksinya. Nah, harusnya yang pemerintah ya adalah jangan mengarahkan mengarahkan itu pada kenaikan UMK dulu, tetapi mensubsidi dulu dari sisi yang lainnya. Misalnya ya, kalau yang beberapa daerah lakukan dari Jawa Barat itu dia UMK lebih populer, tidak naik, Jakarta itu naik 40%, tidak elegan kalau menurut saya. Jawa Barat naik 15%. Nah, tetapi mengatasi tingginya kebutuhan buruh dengan cara satu, pemerintah memberikan pendidikan gratis tingkat SMA kepada seluruh keluarga buruh. Jadi jasa buruh diminta dari perusahaan, mana itu akan tumbuh pendidikan. Demikian juga kesehatan, seluruh keluarga buruh bisa menikmati atau mendapatkan layanan kesehatan gratis. Kemudian juga pemerintah menyediakan transportasi. Jadi cara-cara ini harus dilakukan. Karena ini kan transisi ya, transisi ini tidak mudah. Dia harus dikelola dengan baik. Karena banyak negara sudah dia fail, maka dia akan mulai dari nol, begitu. Jadi cara-cara elegan dan ya memang lebih sulit, gitu ya. Anda bisa bayangkan lebih mudah menaikkan UMK, kemudian pemerintah diam daripada pemerintah harus mengurus pendidikan, kesehatan dan seluruh. Tetapi ya itu ada trade off, ada hal-hal yang kalau kita paksakan UMK, memang dengan pendekatan UMK di kita ini lagi-lagi lebih kepada isu-isu yang sifatnya politis ketimbang hitungan-hitungan kebutuhan buruh dan juga hitungan-hitungan kondisi kemampuan industri. Jadi itu yang bisa saya jelaskan, mungkin yang pertama ya. Yang kedua dari apa ya, saya lupa ingat. Halo, yang kedua apa tadi? Ketidakpercayaan terhadap kemampuan teknologi bangsa sendiri. Oh iya ini betul. Kenapa? Namanya teknologi awal itu pasti subsidi. Samsung itu, jadi memang di Korea ini ada beda pendekatannya ya. Dia tidak liberal, tetapi kita menciptakan
maskapai swasta yang kemudian pemerintah import di dalamnya itu yang kita kenal dengan cebol ya. Konglomerasi yang diciptakan, tetapi dia full dukung penuh. Demikian juga dengan China ya. China itu kan dikenal dengan pertarungan China itu kan dikenal dengan apa istilahnya kapitalisme negara ya, cara baru kapitalisme. Jadi kapitalisme itu tapi bentuknya oleh negara. Jadi menarik. Artinya apa? Kemajuan teknologi dari awal mau tidak mau kita tidak suka, itu pemerintah harus berdiri di belakangnya. Nah, yang terjadi itu sebaliknya. Sebenarnya sudah dari awal itu begitu berarti perintah bahkan Pertamina itu harus bertarung head-to-head. Dan kemarin begitu pun ketika bertarung melawan perusahaan asing kan logikanya tidak mungkin perusahaan asing yang begitu lama modal besar gitu ya. Nah makanya Anda bisa bayangkan kenapa Indonesia misalnya mau membeli pesawat Cina yang lisensi AS-nya belum ada, jadi lisensi dari Cina gitu. Dia buat lisensi sendiri ya pakai dulu, ya lisensi Cina. Kemudian jatuh pesawatnya yang T-50. Kenapa? Karena pemerintah itu membackup dari sisi pembayaran. Jadi tidak ada masalah pemerintah Indonesia 40% diperkantum di depan, semuanya di belakang. Itu yang membuat kemudian kan tertarik membeli. Jadi itu yang juga mau tidak mau mestinya sejatinya pemerintah atau negeri ini dari Indonesia ya membackup kemudian produk asing tadi. Walaupun kemasannya lagi-lagi masih sangat politis, misalnya mobil nasional, gitu ya. Kemudian yang kedua, di beberapa daerah yang saya tahu yang ada di sini Jawa Barat, itu akan meminta untuk ITT ya. Jawa Barat itu meminta ITT untuk memproduksi traktor. Kemudian akan dibeli 1.002 untuk dibagikan kepada petani. Kenapa traktor di sini? Karena dia bebas WTO, kalau mobil WTO standarisasi dan macam-macam. Kalau traktor tidak ada, nah ini yang mungkin akan memulai. Ini di industri manufaktur sudah mulai juga sebenarnya kita membuat percepatan, nah itu mungkin negeri ada dianggap bahwa artinya untuk membuat percepatan ini teknologi gitu ya. Dan pasti itu diberikan oleh government, nggak mungkin. Nah itu yang apa? Tapi kita pemerintah provinsi dan pemerintah pusat mulai membackup agar bisa menghasilkan apa tenaga Indonesia yang handal dan mungkin kita menghasilkan teknologi. Oke, mungkin begitu ya sementara dari saya. Oke Pak Brian, terima kasih banyak. Dan karena waktu juga yang sudah makin menipis. Oke, saya putus dulu ya. Kita akhiri saja Pak Brian diskusinya. Jadi iya, makasih banyak. Salam teman-teman. Pak Brian mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi Pak Brian sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi mohon maaf juga belum buat bicara yang lain belum bisa menjawab pertanyaan yang ini karena waktu juga. Nanti diskusinya bisa dilanjutkan setelah acara atau ke depannya kita akan ada waktu untuk terus ketemu terakhir sebagainya. Oke. Kalau kontak bapak-bapak ini ada di website Indonesia. Oh ya, kontaknya nanti bisa email sendiri atau ya, nanti akan dipasangnya di website Indonesia atau setelah ini pun akan kita bisa kasih kalau mau minta emailnya. Saya demikian acara diskusi panelnya sudah di ujung acara kita. Setelah ini ada 2 sesi lagi, akan diserahkan kepada moderator, pada MC. Kesimpulannya silakan simpulkan sendiri. Masalah waktu juga nih. banyak susah. Ini moderator apa? Terlalu moderat. Acaranya diusir. Jadi
silakan. Kesimpulannya di luar. Intinya ada beberapa poin, yaitu adalah interaksi antara teknologi, politik dan ekonomi itu nggak bisa berdiri sendiri. Perlu ada political will untuk mendorong teknologi. Juga industri pun demikian juga. Perlu ada juga industri harus tergantung pada teknologi agar bisa menghasilkan daya saing yang lebih tinggi untuk industri tersebut. Di sisi lain, teknologi pun bisa jadi beban bagi industri jika tidak bisa mengelola interaksi antara ketiganya. Nah, di sini diperlukan peran dari tiga pihak, khususnya pertama pemerintah sebagai regulator untuk membuat sebuah tata aturan main yang jelas dan unggul. Kedua, perlu ada pelaku-pelaku yang kompetitif jelas dari pusat-pusat unggulan seperti mahasiswa, lembaga penelitian dan sebagainya. Dan yang ketiga, dari industri juga pada komitmen yang kuat untuk tidak sekedar membuat keuntungan jangka pendek. Ya. Perlu ada sebuah keberanian untuk membuat industri yang lebih long lasting, yang lebih berdaya saing. Yang berpikirnya itu nggak sekedar jual, pagi beli, sore jual. Tapi gimana bisa ada industri yang berani 10 tahun memasang, bisa 10 tahun dia membangun sebuah industri yang punya daya saing yang tinggi. Nah, kira-kira tiga interaksi inilah yang dalam sebuah disebut sebagai model triple helix, yang akan membawa kita ke keunggulan yang tinggi. Nah, demikian kesimpulan versi saya. Mungkin versi Anda beda lagi, silakan. Ya, kepada Mas Andri dan Mas Bayu, luar biasa sekali, ditepuk tangan mereka. Semoga kita puas dan sampai bertemu di sesi-sesi tingkat inspirasi berikutnya. Saya kembalikan kepada Kukuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi terima kasih untuk para pemateri kita. Selanjutnya ada sebenarnya acaranya agak sisifan ya, karena aslinya kita mesti lingkaran inspirasi, tapi emang ada dua program yang penting yang masuk bagian dari program kerja PPI Belanda kepengurusan tahun ini. Dan langsung saja program pertama yang akan segera diluncurkan adalah Bank Tesis. Jadi project leadernya nih Mas Dimas, dipersilakan untuk memperkenalkan sedikit juga mengenai apa itu sebenarnya Bank Tesis. Bang Tesis ini saya akan jadi Roma. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya ingin menyampaikan salah satu program kerja dari PPI Belanda kepengurusan 2012-2013, yaitu Bank Tesis. Nah, apa itu Bank Tesis? Bukan Bank Roma ya. Bang Aceh. Bang Aceh ya. Mana makanya? Sebalik. Ya. Ada. Nah, apa itu Bank Tesis? Di sini kami coba merangkum apa itu Bank Tesis sebenarnya, yaitu ini adalah suatu kumpulan dari kumpulan informasi mengenai tesis-tesis dari teman-teman kita, para mahasiswa atau mahasiswi, baik itu yang masih aktif ataupun yang sudah tidak aktif lagi, disebut mantan di sini, yang pernah menempuh pendidikan S2 ataupun S3 dan juga postdoc di Belanda. Mohon maaf di sini jika di sini tidak disebutkan S1 ya, karena kita fokuskan dulu program awal ini untuk S2, S3 dan postdoc. Mungkin lain waktu kita akan masukkan S1 di sini. Oke, di sini tujuannya yaitu yang pertama adalah untuk dokumentasi, dan juga yang kedua adalah untuk sumber informasi. Mengapa dokumentasi? Karena di sini kita masih belum punya database ataupun dokumentasi tentang hasil-hasil karya ilmiah dari para pelajar-pelajar di Indonesia, pelajar Indonesia yang menempuh studi di Belanda. Nah, kemudian mengapa disebut sumber informasi? Karena nanti Bank Tesis ini akan ditampilkan dalam suatu website. Jadi di sini kita sebut sebagai sumber informasi.
di mana sumber informasi itu tidak hanya ditujukan bagi kita para mahasiswa ataupun pelajar yang studi di sini ya, tapi juga untuk seluruh umat manusia, baik itu orang Indonesia asli ataupun mungkin orang luar negeri. Dan juga dengan adanya sumber informasi ini nanti diharapkan semua masyarakat, baik itu yang ada di sini ataupun di Indonesia ataupun pemerintah Indonesia sendiri ataupun anggota dewan kita bisa tahu apa sih yang dilakukan